Kita tahu kalau bulan mengorbit bumi, bumi mengorbit matahari, dan matahari mengorbit pusat galaksi Bima Sakti. Tapi apakah galaksi Bima Sakti mengorbit sesuatu? Itu yang akan kita bahas kali ini. Selamat datang di Semestamu. Sebelum lanjut, jangan lupa kalian klik tombol like ya, supaya algoritma YouTube merekomendasikan video ini ke lebih banyak orang. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya juga, supaya kamu tidak ketinggalan video-video menarik lain dari Semestamu. Pertama, kenapa suatu objek bisa mengorbit objek yang lain? Misalnya, kenapa bumi mengorbit matahari? Alasan pertama karena gravitasi. Semua objek pada dasarnya memiliki gravitasi. Jadi matahari akan menarik dan menggerakkan bumi, dan bumi juga sebenarnya menarik dan menggerakkan matahari. Tapi karena massa matahari jauh lebih besar daripada massa bumi, maka bumi yang akan bergerak mengelilingi matahari, dan matahari cenderung diam. Jadi syarat pertama, objek yang satu harus jauh lebih masif daripada objek yang lain. Jika massanya mirip, maka akan saling mengorbit. Saling memutari akan seperti ini. Syarat kedua, memiliki kecepatan awal yang tegak lurus terhadap arah gaya gravitasi. Nah, gimana maksudnya ini? Maksudnya, benda tersebut harus memiliki kecepatan awal yang bisa menyeimbangkan gaya gravitasi. Contohnya, jika bumi diam, maka dia akan terjatuh ke dalam matahari, tidak akan mengorbit. Kita menyebutnya memiliki kecepatan tangensial. Oke, sekarang bagaimana dengan galaksi Bima Sakti? Kamu mungkin perlu tahu bahwa pada skala yang besar seperti kumpulan galaksi, gaya gravitasi tidak bekerja begitu jauh. Misalnya, galaksi Bima Sakti berinteraksi secara gravitasi hanya dengan galaksi di sekitarnya yang disebut local group. Local group adalah kumpulan galaksi yang di dalamnya ada galaksi Bima Sakti, galaksi Andromeda, galaksi Triangulum, dan lain-lain. Galaksi-galaksi ini terikat oleh gravitasi karena memiliki jarak yang cukup dekat. Nah, yang lebih besar dari ini ada yang namanya Virgo Supercluster. Namun, astronom menyadari mungkin saja mereka tidak terikat secara gravitasi. Yang mendominasi di sini adalah energi gelap yang akan mengakibatkan kumpulan galaksi tadi malah akan semakin menjauh. Jadi, tidak ada interaksi antara objek-objek yang ada di dalam Virgo Supercluster. Oke, kita balik lagi ke local group. Local group memiliki jumlah anggota sekitar 80 galaksi. Dengan yang terbesar adalah galaksi Andromeda dan yang kedua adalah galaksi Bima Sakti. Masing-masing memiliki massa yang hampir sama, yaitu 1 triliun kali massa matahari. Jadi di local group, di tempat yang masih memungkinkan adanya interaksi gravitasi, tidak bisa galaksi Bima Sakti untuk mengorbit sesuatu, karena dia saja sudah yang kedua paling besar. Nah, yang menarik, galaksi Bima Sakti dan galaksi Andromeda akan bertabrakan di masa depan. Kita sudah bahas di video yang lain ya, linknya ada di kolom deskripsi. Tetapi, galaksi Andromeda dan galaksi Bima Sakti ini memiliki satelit. Ya, galaksi bisa punya satelit, dan satelitnya adalah galaksi juga. Namanya adalah satelit galaksi, dan satelit galaksi ini akan mengorbit galaksi yang lebih besar. Jadi bukannya mengorbit sesuatu, galaksi Bima Sakti malah akan diorbit oleh galaksi lain. Oke, itu untuk kasus galaksi Bima Sakti yang ada di dalam local group. Nah, di luar ini, galaksi Bima Sakti akan bergerak bersama-sama dengan objek-objek lain di dalam local group. Nah, interaksi antara local group dengan grup yang lain akan menjadi sangat kompleks karena harus memperhitungkan materi gelap dan energi gelap. Lalu, bagaimana dengan The Great Attractor? Kita akan membahasnya di lain video ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa kalian subscribe, like, share, dan komen ya. Sampai jumpa di lain waktu di Semestamu.